Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, tokoh agama, wabil khusus yang terhormat dan kami muliakan Dr. Habib Abdurrahman bin Agil LC.MA. Terima kasih Habib berkenan hadir untuk menguji anak-anak kami ini yang sudah dibina oleh tim LPBA Muyassarah pimpinan Ustadz Mudalafi. Terima kasih Ustadz. Para habaib, para kiai yang saya hormati, Kepala Man Kota Surabaya Bapak Fatur yang semangat sekali. Ini sudah kali kedua melakukan uji publik untuk program baca kitab kuning. Yang saya hormati Ketua Pokjawas, para kepala madrasah Man, Min, MTSN yang hadir, kepala KUA, para komite dan seluruh yang hadir, orang tua wali yang saya banggakan. Alhamdulillah, semua siswa MAN itu banyak, tapi yang ikut untuk angkatan ini dan lulus semua ini, lulusnya 100% Ustadz ya. 25 orang dan semuanya dinyatakan sudah lulus uji bisa baca kitab kuning. Tepuk tangan dulu. Nggak tahu ijazah apa yang dipakai sama tim dari Muyassarah ini. Karena untuk baca kitab ini tidak mudah. Ini Kiai Khalil, alumni Sukorjo. Berapa tahun mondok? 7 tahun. 7 tahun. Nanti biar ikut bertanya itu. 7 tahun. Saya juga kurang lebih 7 tahun mondok itu. Tahun pertama yang dihafalkan 1 tahun itu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Habis itu enggak ngerti. Iki karepe opo ya enggak paham. Itu. Nyampe sini 18 kali pertemuan. Waktu saya lupa pertemuan yang keberapa, masih 10 atau yang sekian, saya bersama Bapak Kakanwil. Kebetulan ada acara di sini. Kemudian Pak Kanwil saya ajak mampir ke ruangan khusus pembinaan dari ustadz-ustadz dari Muyassarah ini. Dan saat itu juga langsung tunjuk, suruh baca di depan dan kemudian suruh i'rab, bisa. Itu belum selesai waktu itu. Lupa saya pertemuan yang keberapa Ustaz itu. Pertemuan ke-9 ya, masih separuh perjalanan. Itu sudah bisa. Ini anak MAN yang cerdas atau gurunya yang pintar. Itu. Kira-kira kedua-duanya ya. Kedua-duanya. Jadi mimpi saya hanya ingin berlaku adil kepada siswa-siswi kami yang memang memiliki bakat dan potensi di bidang kitab kuning. Kenapa? Selama ini kan kitab kuning itu belajarnya harus ada di pondok pesantren. Nah, kalau kita nunggu madrasahnya harus di pondok pesantren, sementara madrasah aliyah itu belum tentu ada di pondok pesantren, maka kita harus menyiapkan sarana dan prasarana agar adik-adik yang punya bakat ini, yang pinter-pinter ini juga bisa baca kitab kuning. Mungkin diantara bapak ibu para wali ini
tidak pernah bermimpi sebelumnya, tidak pernah membayangkan anaknya sekolah di MAN tidak mondok, tapi bisa baca kitab kuning. Tapi hari ini menjadi kenyataan dan bisa diuji oleh Bapak Ibu sekalian nanti. Ini saya sudah perintahkan ke Pak Kasih agar diikuti oleh seluruh madrasah, MTS dan madrasah aliyah yang ada di luar pondok pesantren. Kalau yang MI itu programnya 2, Pak. Lancar baca Al-Quran dan tahfidzul Quran minimal 2 juz. Kenapa saya jadikan program prioritas? Karena ada kepala sekolah itu kalau tidak dipaksa oleh kepala Kemenak, ya programnya ya asal ada kemudian tidak dilaksanakan. Nah ini menjadi tanggung jawab para kepala madrasahnya. Kalau tidak sukses, ya kepala madrasahnya yang saya evaluasi, Pak. Berarti kepalanya ini tidak layak untuk dilanjutkan. Kenapa? Ini kejam, Pak, kepala kejam. Gak kejam, Pak. Nah, orang diangkat itu bebannya tambah besar. Kalau dikasih beban tambah besar, kok tidak kuat? Ya diturunkan lagi, Pak. Ganti yang lebih kuat lagi. Itu baru akan maju. Kalau saya tega, dibiarin aja, maka madrasah ini akan biasa-biasa saja. Dan saya berkeinginan tidak yang biasa-biasa saja, tapi mari bersama-sama menjadi luar biasa. Nah, Pak, kita tidak punya ustadz yang hafid atau hafidh. Man ini mendatangkan dari luar, ya mendatangkan hafidh-hafidh juga dari luar. Pak, nggak ada yang bisa baca kitab. Dia datangkan dari luar, pinter, bisa jadi lebih pinter dari gurunya nanti itu. Gitu. Waktu saya di Lumajang juga kayak gitu. Saya minta ketua MUI langsung yang ngetes adik-adik siswa itu. Apa komentarnya? Ini sudah 11-12 Ustaz dengan saya. Oh, bagus. Kalau sudah dapat pengakuan 11-12 itu kan sudah luar biasa. Luar biasa. Karena seperti Ustadz Holil, terus saudara saya ini dari kepala KUA Rungkut ini kiai di pondok pesantren, tapi mondoknya lama banget. Berapa tahun mondok, Ustadz? Enggak takut diuji baca kitabnya sama saya. Jadi itu. Ini menurut saya ajaib. Jadi kalau di zaman dulu itu minum pil apa kemudian pinter pencak silat itu. Ini Ustadz Mudhalafi ini punya obatnya juga kira-kira ya. Mungkin dikasih air apa gitu. Jadi bayangkan hanya 18 kali pertemuan disulap anak-anak bisa baca kitab kuning. Tahun lalu di ruangan ini ada ibu-ibu yang nangis. Bapaknya pinter baca kitab, kakeknya berarti ya. Terus bilang, ini gimana keturunan saya kok tidak ada yang bisa baca kitab. Dilala ada program ini, anaknya ikut, lancar baca kitab di sini, nangis. Ya Allah, ini yang diinginkan bapak saya. Kok sekarang anak saya bisa baca kitab, ibunya gak bisa baca. Itu. Nanti didoain terus, ibu-ibu ya, bapak-bapak, didoain putra-putrinya. Dan jangan selesai di sini. Ustadz Mudhalafi ini ibaratnya membuka pintu gerbang, udah paham semua A, B, C, D ini, udah dibuka ilmunya. Jangan berhenti. Kalau berhenti ya penguasanya nanti kurang. Belajar. Maka ada guru di sini, ustadz-ustadzah yang di internal ini yang pinter-pinter baca kitab nanti dituntun di kelas-kelas khusus untuk adik-adik ini. Kalau 18 kali pertemuan suruh hafal alfiyah ya nggak mungkin. Nah, tapi kan udah paham ini, i'robnya itu paham. Nah, karena kemarin saya sendiri dan dari Kanwil yang langsung uji tunjuk suruh maju. Siapa kemarin? Nah ini ya, siapa namanya adik?
Mana orang tuanya Najwa? Alhamdulillah. Jadi kita tunjuk aja kemarin itu. Saya Pak Kanwil, terus ada tim dari Bimas Islam, langsung diuji. Itu masih pertemuan yang ke-9 Ustaz. Udah bisa, sekarang sudah lulus, nanti bisa diuji lagi tuh. Biar nanti teman-teman dari kepala KUA yang kiai-kiai ini ikut bertanya ke adik-adik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa program baca kitab kuning itu harus ada di madrasah? Karena mereka ini semua nanti pada akhirnya adalah calon ulama. Ini yang membedakan madrasah dengan bukan madrasah. Kalau biasa-biasa saja, tidak ada penanda, oh ini alumni madrasah, ini bukan. Nyampe ke rumah biasa-biasa saja. Lalu besok yang ngisi majelis taklim siapa? Ya adik-adik kita ini. Bisa diuji nanti ibu-ibu punya majelis taklim, putra putrinya ini suruh ngisi. Itu. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Aman Kota Surabaya, Pak Fatur, dan Ustadz Mudolafi dan tim dari Muisaroh yang telah banyak memberikan kejutan bagi kita semua, khususnya saya. Saya suka sekali hal ini, saya bangga dengan MAN ini. Jadi belum lagi MAN ini kemarin tertinggi ya dalam kelulusannya yang diterima di perguruan tinggi. Tepuk tangan. Nah, kalau di MAN bisa bersaing dengan SMA masuk ke perguruan tinggi, lalu masih ditambah bisa baca kitab, ngapain milih yang lain kan gitu. Baca kitab gak mungkin SMA suruh baca kitab, gak mungkin. Al-Qur'annya ya belum tentu ya. Kok kitab, Al-Qur'annya belum tentu. Nah, kita harus dipastikan Al-Qur'an ya. Kalau program baca kitab karena unggulan, maka yang ikut hanya orang-orang siswa-siswi yang unggul, kira-kira begitu, yang unggul. Selamat untuk adik-adik sekalian, mudah-mudahan adik-adik ini semua nanti menjadi tokoh, menjadi ulama di tengah-tengah masyarakat, sehingga menyinari kita semua, khususnya umat Islam. Terakhir saya bacakan satu pantun lagi untuk adik-adik kita ini. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di dahan cemara. Kitab kuning dibaca penuh ketekunan, ilmu agama akan menjadi cahaya. Terima kasih, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.